Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya Kak Sunsun. Kali ini kita akan belajar limit, khusus bagian limit tak tentu yang bentuknya 0 per 0 ya. Oke, untuk limit tak tentu 0 per 0, kita akan tahu kalau itu adalah bentuk limit tak tentu yang 0 per 0 pada saat kita sudah substitusi nilai X-nya. Jadi pastikan untuk setiap soal kita harus substitusi dulu nilai X-nya. Nah, kalau ternyata nanti hasilnya 0 per 0, itu berarti limit tak tentu 0 per 0. Apa yang harus kita lakukan? Ini kita bisa pakai pemfaktoran atau kali sekawan. Jadi coba dulu pemfaktoran, kalau memang misalkan tidak bisa baru kita kali sekawan. Dan secara umum kalau yang kali sekawan itu bentuknya ada akarnya. Cuman yang ada akar kadang bisa difaktorin juga. Jadi nanti harus dilihat dari bentuk soalnya kayak gimana. Nah, untuk soalnya pemfaktoran seperti apa, kali sekawan seperti apa, kita lanjut ke bagian soal ya. Contoh soal 1, limit fungsi x kuadrat plus 4x min 12 per x kuadrat min x min 2 untuk x mendekati 2. Mendekati ya. Langkahnya, pertama kita harus substitusi dulu nilai x-nya. Kalau udah pasti 0 per 0, baru lanjut ke langkah berikutnya. Jadi ini kita substitusi, kalau disubstitusi tulisan limitnya nggak perlu kita tulis lagi. Jadi langsung aja 2 kuadrat plus 4 kali 2 minus 12 per 2 kuadrat min 2 minus 2. Ini kan 4 tambah 8 12 minus 12 0 kan? Per 2 kuadrat 4 min 2 4 juga. Jadi ini 0 juga. Hasilnya 0 per 0, baru kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu faktorkan atau kali sekawan. Kita coba faktorin dulu. Gampangnya sih kalau nggak ada akar, ya udah artinya dia bisa difaktorin gitu. Nah, cara faktorin yang paling gampang itu limit kita tulis dulu. X mendekati 2. Ini harus selalu ditulis. Terus, kalau kita mau faktorin, anggap atas bawah itu ada faktor yang sama. Nah, faktor yang sama itulah yang nantinya akan kita coret sehingga tidak akan menghasilkan nilai 0 per 0 gitu. Caranya, kalau di sini X-nya mendekati 2, pasti hasil pemfaktorannya akan muncul X min 2. Ini juga sama, atas bawah ya. Kalau di sininya adalah minus 2, berarti pemfaktorannya pasti akan muncul X plus 2, dan selalu seperti itu. Nah, dari sini gampangnya kalau kita mau faktorin sisanya, berarti bagian ini yang atas itu kan di sini. Caranya, depan itu kita bagi dengan depan lagi. Jadi x kuadrat bagi x dapat x. Selanjutnya min 12 itu kita bagi dengan yang belakang. Min 12 bagi min 2 plus 6. Ini hasil pemfaktorannya. Jadi kita nggak perlu mikir panjang untuk faktorin ini. Kalau mau cek, ini kalian coba cek aja, kali masuk, perkalian pelangi ya. X kuadrat dapat ya 6x min 2x dapat 4x. Terus minus 12, sama kan? Nah, ini cara gampangnya untuk faktorin. Kita coba bagian bawah ya. X kuadrat depan bagi depan berarti dapat x. Minus 2, kita bagi min 2 yang belakang, berarti jadi plus 1. Ini bisa kalian cek ulang. X kuadrat plus X
min 2. Plus X min 2 berarti plus X min 2X. Min X kan? Dapat minus 2. Gitu. Nah, cuman langkah ini hanya berlaku untuk kuadrat yang ada C-nya. Kalau misalkan nggak ada C-nya, kita nggak bisa pakai ini. Contoh, X kuadrat min 4X. Kalau kita keluarin, misalnya untuk limit X mendekati 4 misalnya ya. Berarti harus muncul X min 4 kan? X kuadrat bagi X, dapat X. Min 4X bagi min 4, berapa? Minus X kan? Nah, kalau ini gak mungkin, jadi salah hasilnya. Jadi, ini nggak bisa ya, hanya untuk soal yang ada C-nya aja bisa pakai ini. C itu apa? C itu konstanta. Jadi kalau dari kuadrat ini, fungsi kuadrat ini kita bisa urutin kan. A itu angka depan X kuadrat, B-nya angka depan X, C-nya sisanya. Gitu, yang nggak ada X-nya. Nah, yang dimaksud C itu. Oke, ini udah. Lalu kita coret dulu. Jadi sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, harus kita coret dulu yang samanya. Kalau udah dicoret, baru langkah terakhir itu kita substitusi nilai X-nya. Terus dihitung. Nah, substitusi nilai X, kalau kita mau substitusi, ini kan 2 ya, masukin nilai X sama dengan 2-nya. Pada saat substitusi, tulisan limitnya langsung hilang. Nggak usah ditulis lagi. 2 plus 6 per 2 plus 1. Hasilnya 8 per 3. Ini ya, jawabannya 8 per 3. Contoh soal 2, di sini limit fungsi 3x per 4 min akar 16 min x untuk x mendekati 0. Langkah pertamanya harus selalu substitusi nilai x-nya dulu. Kalau ternyata hasilnya 0 per 0, baru lanjut ke langkah berikutnya. Oke, substitusi berarti 3 kali 0 per 4 minus akar 16 min 0. 3 kali 0, 0 per 4 minus akar 16 itu kan 4. 4 min 4, 0. Nah, dapat 0 per 0. Karena hasilnya udah pasti 0 per 0, berarti kita lanjut. Langkah kedua, itu bisa faktorkan atau kali sekawan. Nah, kalau kita faktorin kayak biasa yang sebelumnya, yang cara cepet itu, ini nggak bisa ya, karena ada akarnya. Berarti kita harus kali sekawan. Nah, pertama tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 0, 3X per 4 minus akar 16 min X. Nah, kali yang ada akar kan di bagian bawah ya. Jadi kali persis angka ini 4, cuman bedanya ini minus kita ganti dengan plus. Plus akar 16 min X. Yang kita ubah adalah plus minus di luar akar ya. Kalau di dalam akar tetap. Per angka yang sama. 4 plus akar 16 min X. Nah, kalau udah, kita hitung dulu sampai selesai yang 3X ini. Pokoknya kalau dia nggak sama ya, kayak gini, ini kan angkanya sama banget, cuman tandanya yang satu minus, yang satu plus. Nah, kalau bukan yang seperti ini, artinya pertama kita tulis dulu
limit X mendekati nolnya. Terus ini kita nggak usah kali masuk, ribet nanti ngitungnya. Jadi biarin aja 3X kurung buka, tulis ulang akar 16 min X. Jadi cukup pakai tanda kurung gini sebagai penunjuk kalau ini bentuk perkalian gitu, nggak usah dikali masuk. Nah, karena ini angkanya sama, untuk angka yang sama beda tanda, kalau kita mau kalikan berarti, masih ingat nggak rumus dari A kuadrat min B kuadrat? Itu kan hasil pemfaktoran dari A plus B kali A min B. Artinya, bentuk seperti ini kalau kita kalikan hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang ini juga sama. 4-nya dianggap A, B-nya itu adalah akar 16 min X-nya. Jadi A kuadrat, 4 kuadrat, 16 gitu ya. Selanjutnya, minus. Nah, akar 16 min X, kalau kita kalikan dengan akar 16 min X, sama kan di dalam akarnya. Kalau sama di dalam akarnya, kita bisa tulis 16 min X yang di dalam akar, akarnya langsung hilang. Itu cara perkaliannya ya. Cara pengkuadratan dengan bilangan yang di dalam akar sama. Akarnya tinggal hilangin aja. 16 minus, hati-hati setelah minus harus pakai kurung dulu, karena nanti minusnya harus dikali masuk. 16 min X. Nah, kalau udah di sini kita lanjut hitung. Tulisan limitnya lagi-lagi nggak boleh hilang ya. 3X tulis ulang 4 plus akar 16 min X. Nah, ini 16 minusnya kali masuk dulu nih. 16 min 16 plus X. Udah, ini kan habis nih. Tinggal X kan. X-nya ternyata bisa kita coret. Nih kita pindah ya. Nih kita tulis ulang limit X mendekati 0. Nih tulis ulang per X. Nah, ini kan X mendekati 0 ya. Kalau X mendekati 0, pemfaktoran yang akan muncul itu adalah X yang bisa dicoretnya. Tapi kalau misalkan ini 1 berarti X min 1. Kalau ini plus 1 berarti X minus 1 berarti jadi X plus 1. Pemfaktoran yang bisa kita keluarkan. Karena ini cuman X, gak ada angkanya, berarti ya udah X aja yang kita keluarin. Nah, di sini bentuknya udah kepecah nih. Udah ada muncul X-nya. Jadi tinggal kita coret aja. X-nya coret. Tinggal 3 kali 4 plus akar 16 min X. Nah, ini tinggal disubstitusi aja. Berarti substitusi langkah ketiga ya. Berarti ini tadi masih langkah kedua. Nah, langkah ketiga substitusi berarti 0 kali 4 plus akar. Oh ya, hati-hati. Ini nggak ada X-nya ya. Berarti 3 plus akar 16 min 0. Min 0 berarti nggak usah ditulis, 16 aja. 3 kali 4 plus akar 16. Nah, akar 16 itu kan 4. 3
kali 4 plus 4. Ini berarti 8. 8 kali 3, 24 ya. Ini hasil akhirnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.